Bismillah, perkenalkan nama saya Nurafni, prodi P4. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa kami panjatkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut dijelaskan bila mana kematian pasti akan menghampiri setiap manusia yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya mulai dijemput. Kehidupan dunia ini hanyalah bersikap sementara. Mulailah untuk memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal di akhirat kelak. Itu karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri selain amal perbuatan baik kita sendiri. Selain amal perbuatan baik, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga bagi orang yang selalu berbuat baik. Namun Allah akan memberikan neraka bagi manusia yang lalai dalam kehidupannya di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan pernah terlena dengan keadaan yang ada di dunia ini yang bersifat fana ini. Itu semua hanyalah bersifat sementara yang akan diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam metode standby menghadapi yang namanya kematian. Ia memandang kematian sebagai sesuatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari yang namanya kematian. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengamati sholat subuh. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak mengingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah. Umar radhiyallahu anhu selalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah disujud kepadanya. Walau hanya sekali Umar pun mati syahid. Marilah kita, saudaraku, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian dengan segera bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kenikmatan dan kesehatan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat, sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan setan, semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian pula yang membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai terpisah. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai. Begitu dibanggakan dan begitu dianggungkan dalam jumlah harta benda yang dinikmati adalah miliknya sendiri. La ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari Muslimin.
Marilah kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semua dari kita pasti sering merasakan resah, gelisah, gundah, gulana diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak istri, permasalahan penyakit, permasalahan orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta, dan semisalnya. Bahkan juga semua dari kita pernah malas dalam ibadah, pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun sampai keadaan kita sangat malas dalam ibadah. Semua dari kita kadang-kadang terlalu rakus terhadap dunia yang ada dalam pikirannya atau orientasinya hanya dunia. Maka tiga hal ini, resah, gelisah dengan problematika kehidupan di dunia, malas mengejarkan ketaatan, merasa selalu tidak cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini obatnya adalah mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Mengingat saat ruh kita terpisah dengan jasad kita. Di mana kita? Kalian pasti bertanya, di mana kita? Sedang melakukan apa kita? Apakah di tempat ibadah atau di tempat maksiat? Apakah sedang mengejarkan ketaatan atau sedang mengejarkan kemaksiatan? Obat dari tiga hal tersebut adalah mengingat kematian saja. Mengingat saat ruh naik dan meninggalkan jasad kita. Apakah diterima oleh Allah atau ruhnya ataukah tidak? Dan ingat, itu semua tidak dilakukan sendirian. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dibutuhkan pintu langit, dibukakan pintu langit untuk ruh kita ataukah tidak? Ingat itu. Astagfirullah. Saat dalam kubur, ingat apakah kita mendapatkan nikmat ataukah kita dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir. Di tengah dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir di tengah kepala kita, yaitu antara dua telinga kita, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, karena tidak yang ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam barzakh. Ingat itu agar kita hidupnya tenang, sabar, tidak gundah, tidak resah dan problematika kehidupan dunia kita, agar senantiasa semangat beribadah, bersegera untuk bertobat, agar senantiasa puasa dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru zikra hadimil lazati, artinya perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Wa ma zakaruhu abdu wa huwa fi zikri ila wasa'ahu alaihim, yang artinya tidaklah seorang hamba pernah mengingat kematian dan beliau telah keadaan sempit hidupnya, kecuali mengingat dia terhadap kematian tersebut akan melampangkan dadanya. Itulah ceramah yang bisa saya sampaikan, sedikit. Akhir kata dari saya, cinta yang mempertemukan kita, cinta pula yang memisahkan kita. Maka sisakanlah sedikit cinta untuk kita bertemu di lain waktu dengan penuh cinta. Namun cinta yang saya maksud adalah cinta kepada pemilik sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.